Dan kita berikan sambutan yang paling meriah untuk Miss Mary Riana. Ya, thank you. Wow. Oke, selamat malam semuanya. Malam, wow. Saya tidak henti-hentinya mengucap rasa syukur yang luar biasa untuk kesempatan yang luar biasa hari ini. Saya bisa ada di sini ditemani dengan orang-orang yang saya kasihi, orang-orang yang saya hormati, orang-orang yang menjadi inspirasi di hidup saya. Keluarga, teman, dan tentunya hari ini hadir juga yang saya kagumi dan saya hormati, Presiden Republik Indonesia ke-6, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Terima kasih untuk waktunya. Yang saya kagumi, yang saya hormati, bos saya, pemimpin saya di Kemenko Infra, Pak Menko Agus Harimurti Yudhoyono. Terima kasih atas kehadirannya. Hadir juga di sini ada Ibu Menteri Pariwisata Ibu Widi, ya, beserta suami. Terima kasih. Ada Ibu Wamen Pekerja Umum, Ibu Wamendiana. Terima kasih. Ya. Ada Pak Wamen Menteri Agama, ya Pak Romo Syafi'i, terima kasih yang sudah hadir di sini. Dan tentu saja keluarga besar, ada kedua orang tua saya, ada orang tua mertua saya juga. Dan semua teman-teman, sahabat yang sudah menemani perjalanan hidup saya sampai hari ini. Dan untuk itu saya sungguh-sungguh berterima kasih. Sesungguhnya acara ini cukup dadakan, Pak SBY, Pak Menko, dan semuanya. Karena kami baru benar-benar merencanakannya hari Senin malam. Karena ulang tahun saya sesungguhnya ada di tanggal 29 Mei, jadi sudah bulan lalu. Dan sesungguhnya kami sedang menghitung hari untuk menunggu kapan nih dari OJK akan memberikan hari praefektifnya, ya. Karena selama 2 bulan ini kami benar-benar melihat dan mendengar gitu ya, dari 80 lebih emiten yang mendaftar ke bursa, itu akhirnya di bulan ini hanya ada 8 ya yang akhirnya bisa melantai di Bursa Efek Indonesia dalam beberapa minggu ke depan ini. Dan kami baru mendapatkan kabarnya hari Senin malam. Jadi begitu hari Senin malam kita mendapatkan kabarnya, baru kita mengatur waktu untuk bisa menyelenggarakan acara ini, termasuk juga public expose. Ya, jadi luar biasa, terima kasih buat semuanya sudah membantu dan terima kasih juga sudah hadir ya. 45 tahun saya hidup di dunia ini. 45 tahun yang lalu orang tua saya memberikan nama saya Ria. Saya tunjukin foto jadulnya. Biar Anda bisa lihat Mary Riana waktu kecil tuh seperti apa sih. Ya, ini saya ketika lahir. Dan waktu itu mama papa selalu bilang, Ria, kamu tuh dinamain Ria karena kamu membawa sukacita di hidup papa mama. Dan itu juga merupakan doa yang selalu saya bawa. Semoga bukan hanya membawa sukacita di keluarga, tapi selalu membawa sukacita dimanapun saya berada selama hidup saya. Dan kebetulan nama baptis saya juga Mary, Maria, tapi dalam bahasa Indonesia ditulis M-E-R-R-Y. Yang dalam bahasa Inggrisnya artinya juga kegembiraan, sukacita. Jadi bagi saya itu adalah 2 doa yang selalu saya kenang dan selalu menguatkan hati saya sepanjang hidup saya. Bahwa Mary itu bukan hanya sekedar sukacita, tapi sebuah cahaya di tengah kegelapan, sebuah harapan di tengah keputusasaan dan kebimbangan, dan untuk selalu bangkit dan menjalani hari dengan rasa syukur. Bagi saya itulah doa dari orang tua yang akhirnya selalu saya pegang teguh selama proses hidup saya. Hari ini saya bukan hanya merayakan ulang tahun, tapi saya ingin merayakan proses hidup yang sudah saya lalui setiap musim dalam hidup saya. 45 tahun ada banyak pembelajaran hidup, tapi kalau saya bisa sharing, satu hal yang sungguh-sungguh mengubah hidup saya adalah ketika saya menyadari bahwa it's not that everything happens to me, but everything happens for me. Ketika saya memahami bahwa apapun yang hidup ini terjadi, itu sebenarnya bukan terjadi kepada saya, tapi terjadi untuk saya. Kalau saya memahami seperti itu,
berarti alangkah bersyukurnya saya bahwa saya punya Tuhan yang menciptakan saya, yang selalu memikirkan setiap langkah dan selalu memberikan apapun juga untuk kebaikan saya. Dan menurut saya itu bukan hanya hidup saya saja, di hidup kita semua pun seperti itu. Tentu saja ketika semua yang dihadapkan ke kita itu terjadi untuk kita, berarti itu termasuk hal-hal yang kita rencanakan maupun hal-hal yang kita rencanakan tapi tidak berjalan sesuai yang kita rencanakan. Itu termasuk orang-orang yang hadir di hidup kita maupun orang-orang yang akhirnya pergi dari kita. Itu termasuk hal-hal yang unexpected, gak pernah kepikiran, gak pernah terbayang, tapi akhirnya Tuhan izinkan terjadi. Salah satu hal yang selalu menguatkan saya adalah apapun itu yang terjadi, Tuhan gak pernah menjanjikan bahwa tidak akan kesulitan, tapi Tuhan akan selalu menjanjikan akan ada penyertaan. Dan semuanya akan selalu baik kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada apa yang menjadi rencananya. Dan kenapa saya selalu yakin sekali dengan hal itu? Karena kalau saya lihat balik pengalaman hidup saya, ada banyak unexpected moment yang saya gak pernah kepikiran bakalan terjadi. Tahun 98, pada saat itu usia saya 18 tahun, saya terpaksa harus meninggalkan Indonesia, hidup sendiri merantau di sana. Tapi sesuatu hal yang pada saat itu terlihat seperti sebuah bencana, sesungguhnya itu sebuah rencana dalam hidup saya. Kalau nggak ada kejadian itu, nggak mungkin akhirnya saya bisa hutang ratusan juta dengan pemerintah Singapura. Kalau nggak ada kejadian itu, nggak mungkin saya bisa sekolah di MTU dan hutang ratusan juta. Dan kalau saya nggak punya hutang ratusan juta, nggak mungkin akhirnya saya punya kekuatan untuk mengambil penuh tanggung jawab atas hidup saya, bermimpi besar dan akhirnya benar-benar berjuang untuk mimpi itu. Dan akhirnya every pain can change to a purpose. Kalau nggak ada itu semua, nggak mungkin saya bisa berada di sini. Dan akhirnya kisah itu pun juga diangkat menjadi kisah layar lebar. Dan akhirnya film Mary Riana menjadi inspirasi bagi banyak orang. So this is the true story. From unexpected thing yang gak pernah saya bayangkan. Tapi lagi-lagi saya ingin tunjukkan. Sesuatu yang awalnya terlihat tidak baik. Tapi kalau kita percaya, Tuhan akan bisa mengubahnya menjadi sebuah kebaikan. Tahun 2014, setelah 16 tahun saya tinggal di Singapura, saya dan Alfa, suami saya, kami memutuskan untuk kembali tinggal di Indonesia. Next. Dan pada saat itu kami disambut bukan dengan karpet merah, tapi disambut dengan banjir besar yang melanda Jakarta. Itu kantor pertama kami dengan orang-orang yang percaya akan mimpi-mimpi kami dan orang-orang itu ada di sini banjir-banjiran. Tapi lagi-lagi hidup sedang menguji saya. Ketika dulu kamu gak punya apa-apa, kamu mau berjuang. Tapi ketika kamu sudah punya segalanya pada saat itu, apakah kamu mau tetap berjuang dan bertekun pada hal yang kecil dan sungguh-sungguh melakukan dengan segenap hati walaupun keadaannya tidak baik-baik saja. Dan disitulah kami berproses. Because you always believe think big, start small, but move consistently. Dari satu lokasi ke lokasi berikutnya, akhirnya Mary Riana Learning Center sekarang ada di 34 lokasi di seluruh Indonesia. Dan akhirnya mimpi yang kita ucapkan, kita doakan, kita kerjakan sepenuh hati. Sebentar lagi kita bisa melantai di Bursa Efek Indonesia dengan kode Mary. Semoga ini bisa menjadi inspirasi bukan hanya untuk kita semua ada di sini tapi juga dunia pendidikan di Indonesia. Lagi-lagi, thank you. Sesuatu yang awalnya terlihat tidak baik-baik saja, tapi kalau kita sungguh-sungguh bertekun pada prosesnya, semua itu bisa dibuka dan akhirnya dibalikan menjadi sebuah kebaikan. Dan hidup selalu memberikan kejutan-kejutannya, khususnya di hidup saya. Gak pernah menyangka bahwa ternyata di tahun 2024, tahun lalu, salah satu hal yang saya gak pernah rencanakan dalam hidup saya, Pak Menko, Pak SBY, adalah untuk terjun dan berkarya di dunia pemerintahan. Gak pernah kebayang, gak pernah kepikir. Tapi lagi-lagi ketika hidup memberikan kesempatan dan memanggil, apalah saya. Dengan iman dan dengan ketaatan saya memasuki dunia baru ini. Kenapa? Karena saya sungguh-sungguh percaya Pak Menko ini sosok yang saya dan Pak Alfa juga udah tahu dari belasan tahun yang lalu. Dan saya lihat perjuangan beliau dari sejak beliau punya mimpi anak seorang Presiden Republik Indonesia.
tapi masih punya kerendahan hati untuk sungguh-sungguh berproses dari awal. Mengikuti prosesnya, kejatuhannya, kekalahannya. Tapi justru itulah yang membuat saya dan Alfa berani untuk terus mau berada bersama dengan Pak Menko. Karena seperti itulah hidup yang saya yakini. Ketika kita belum punya apa-apa, ketika kita belum mencapai segalanya, bagaimana cara kita menjalani hidup ini? Apakah dengan sepenuh hati, dengan kesungguhan, dan menjaga integritas, menjalani jalan dengan sesungguhnya. Dan akhirnya inilah langkah pertama saya di kantor Kemenko Infra pada saat itu bersama Pak Menko AHY. Kita ini sempat waktu itu di Bendungan Karian dan inilah salah satu musim baru, babak baru di hidup saya. Terima kasih buat kesempatannya Pak Menko. Dan hadir ini juga hadir teman-teman dari Kemenko Infra. Mana semangatnya suaranya? Wah, terima kasih ya. Ada Pak Sesmenko hadir di sini, para deputi, para staf khusus. Wah, semuanya ada di sini. Thank you so much. It means a lot. Thank you. Jadi masih banyak hal yang pastinya bisa saya ceritakan, tapi benang merahnya sama. Nggak perlu takut apa yang terjadi, karena walaupun itu menjadi sebuah luka atau sebuah hal yang tidak kita inginkan, asalkan kita percaya Tuhan akan bisa membuat itu menjadi sebuah kebaikan. Hari ini menjadi hari yang spesial dan ulang tahun 45 tahun ini menjadi ulang tahun yang spesial buat saya pribadi. Karena kalau saya bisa bilang ulang tahun saya itu ada di tanggal 29 Mei. Dan tahun ini 29 Mei sesungguhnya saya tidak berada di Jakarta. Pada saat itu 29 Mei saya berada di pesawat penerbangan dari San Francisco menuju ke Jakarta. Karena pada saat itu seminggu sebelumnya saya bersama dengan Alfa ya kami mendampingi Pak Menko AHY dan juga Pak Presiden SBY untuk hadir di acara Stanford ya. Jadi ini foto kenangannya pada saat itu ya sungguh luar biasa untuk bisa melihat pemimpin dari Indonesia bisa hadir di panggung dunia dan menceritakan hal yang baik tentang Indonesia. Dan menjadi contoh bagi bukan hanya negara Amerika tapi juga contoh bagi negara di ASEAN pada saat itu. Nah jadi 29 Mei itu sesungguhnya lagi on the way, kita merayakannya berdua di pesawat on the way balik ke Jakarta. Tapi yang menjadi spesial adalah karena di pagi sebelum kami berangkat terbang, Pak SBY memberikan sebuah hadiah untuk saya pada saat itu. Dan hadiahnya sangat spesial. Hadiahnya adalah sebuah kuas. Sebuah kuas, tapi kuas ini sangat spesial dan bermakna. Karena Pak SBY baru saja melukis dan begitu selesai lukisannya, kuasnya itulah yang akhirnya dihadiahkan untuk saya pribadi pada saat itu. Dan bagi saya ini sesuatu hal yang sangat spesial karena saya ingat banget di Monterey, waktu itu sempat juga kita keliling 17 miles drive. Pak SBY juga sempat belajar bersama pelukis internasional Brian Blatt pada saat itu. Satu hal yang saya kagumi juga Pak SBY, berapapun usianya tetap punya humbleness untuk selalu belajar lagi dan lagi dan lagi. Tepuk tangan dong buat Pak SBY, thank you. Tapi satu hal yang selalu saya ingat dan akan saya bawa terus seumur hidup saya Pak SBY adalah kata-kata yang Pak SBY bilang terhadap kuas itu. Pak SBY bilang, kalau kuas itu adalah alat untuk menciptakan keindahan, maka biarlah hidupmu juga bisa menjadikan alat untuk bisa menciptakan keindahan itu. Dan ingat, untuk menjadi manusia yang seutuhnya, harus punya logika, harus punya etika, harus punya estetika. Dan kalau tiga itu ada, maka saya bukan hanya bisa menjadi seorang pemimpin, tapi saya akan bisa menjadi seorang manusia yang seutuhnya, yang selalu memberikan karya. Dan bagi saya pemberian kuas itu bukan hanya sekedar kuas, itulah sebuah kepercayaan. Karena mungkin banyak orang menikmati dan mengagumi lukisan dari Pak SBY. Tapi jangan hanya mengagumi lukisannya, Pak SBY mengajak untuk berkarya, membuat sesuatu. Jangan hanya mengagumi karyanya, tapi berbuatlah sesuatu sehingga itu bisa menjadi karya dan kebaikan.
Jadi lagi-lagi terima kasih Pak SBY untuk hadiah yang sungguh luar biasa dan selalu saya kenang seumur hidup saya. Thank you. Nah, jadi hari ini menjadi hari yang momen yang spesial. Ada banyak perkenanan Tuhan dalam hidup saya. Dan saya sungguh-sungguh berdoa semoga kita semua diberikan kesehatan. Dan semoga Tuhan membalas semua kebaikan kalian yang sudah menjadi bagian dari hidup saya berkali-kali lipat. Amin. Ya, dan saya sungguh-sungguh berdoa semoga Tuhan selalu menjaga hati saya agar saya tetap bisa punya kerendahan hati, ketaatan hati, dan juga kekuatan hati untuk melangkah di dalam musim hidup saya. So, thank you again untuk semuanya and God bless you all. Terima kasih. Thank you. Tepuk tangan sekali lagi untuk Miss Mary Riana. Thank you, Thank Miss. you. Waktu dan tempat saya persilahkan kembali.